Tidak ada istiwa yang sama dengan istiwa Allah. Berselisih orang tentang Allah datang. Saya yakin Allah datang. Bagaimana datang? Jadi Ahlussunnah bukan mujassimah. Apalagi Wahabi bukan mujassim. Nah, Allah punya tangan. Siapa yang bilang? Dia. Hah? Iya, berat memang. Ya, kita katakan ini karena akan ada orang yang akan mengklaim pula, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mazhabnya sama dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, kalau kita kan senang aja jawabnya, buktikan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukan menafsirkan perkataan mereka yang muhtamil, yang sarihnya kan ada. Sarihnya ada, pakai yang sarih. Maka manhaj Ahlussunnah itu tidak dengan subuhat menafsirkan dalil, tapi menafsirkan dalil yang subuhat dengan yang muhkam. Jangan dibalik. Jelas tak? Jadi kita Ahlussunnah itu mengembalikan yang mutasyabihat ke muhkamat. Ahlul ahwa tidak, membatalkan muhkamat dengan mutasyabihat. Jelas? Ya kita tidak. Kembalikan ke muhkam. Misalnya tentang istawa ini kan sebagian menganggap mutasyabihat ini ya, menganggap mutasyabihat. Kembalikan ke muhkam. Apa yang muhkam? Laisa kamitslihi syai'un. Oke. Kita pasangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, mitslihi kembali dhamir ke siapa? Allah. Sah? Naam. Kemudian syai'un kembali kepada selainnya. Baik. Kita kembalikan. Karena sifat dan zat sesuatu yang menyatu. Sifat dan zat ada sesuatu yang satu. Bicara tentang nama, sama dengan bicara tentang sifat. Baik, sekarang kalau laisa kamitsli dzatihi dzatun, tidak ada zat yang serupa dengan zatnya, kita katakan pula laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Tidak ada istiwa yang sama dengan istiwa Allah. Kan kita kembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkam. Sekarang berselisih orang di salam, tidak ada perselisihan, ini di khalaf saja. Ini berselisih orang tentang Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Rabbmu datang, malaikat berbaris-baris. Ya ini kan baru bisa dibuktikan kan di hari akhirat. Antum nunggu ke akhirat dulu baru beriman. Hari itu tidak ada manfaat lagi. Gini Pak ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Iman waktu itu tidak ada guna lagi. Makanya Allah beritakan ini percaya. Hari itu tidak ada guna lagi. Tapi kalau antum tidak juga, ayo kita buktikan nanti. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah datang, Rabbmu datang, malaikat bersab-sab. Oke, saya yakin Allah datang. Bagaimana datang? Saya tidak tahu. Apakah datangnya seperti saya datang? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Kita bukan mujassim. Berarti kalau dia datang melangkah berarti bertubuh. Itu tidak pernah kita bilang Allah bertubuh, berjisim. Tidak ada. Antum saja yang melazimkan kami. Kami tidak pernah mengatakan itu. Ada golongan mengatakan itu, betul, ada. Tapi kami tidak mengatakan itu. Jelas? Jelas ya? Jadi Ahlussunnah bukan mujassimah. Apalagi Wahabi bukan mujassim. Nah, jangan-jangan antum dulu sebelum mentakwil mentajsim dulu. Ya sebelum jatuh ke takwil mentajsim dulu, sebelum ke takwil mentasbih dulu. Ya karena kiasnya kepada makhluk. Ya tak? Langkahnya ke takwil itu mesti kiasnya kepada berarti mentasbih. Ma'asyarul kiram. Misalnya datang, laisa kamitsli maji'ihi maji'un. Tidak ada yang serupa datangnya dengan datang Allah. Masuk? Pas. Sebagian mazhabnya tidak ada yang serupa, sifatnya juga tidak ada yang serupa. Misalnya Allah dalam hadis disebut bergembira. Bergembira. Bergembira Allah jangan ditafsirkan dengan bergembiranya kita. Kalau gembira nampak gigi serinya gitu ya. Jangan. Antum mentajsim Allah, kita tidak. Kan kaidah kita mentanzih Allah secara mutlak, menyucikan Allah dari menyamai makhluknya. Lalu kita katakan laisa kamitsli farahihi farahun. Tidak ada yang serupa gembiranya dengan gembira Allah tabaraka wa taala. Jadi yang mutasyabihat, yang antum bilang mutasyabihat itu kita kembalikan ke muhkam. Akhirnya diterima. Bukan yang muhkam
dirusak oleh yang mutasyabihat. Jelas? Baik. Apalagi sifat Allah? Allah ridha. Ini diingkari oleh orang-orang ahli kalam. Diingkari, tapi bahasa lisannya selalu bilang menuju ridha Allah. Iya. Awas jangan sampai Allah murka. Karena semuanya mengucapkan ini. Lisannya mengatakan Allah bergembira, Allah suka. Tapi ketika bicara tentang akidah, salah bilang. Sama dengan ketika Allah katanya nunjuknya ke, nggak ada yang nunjuk mutar-mutar begini, nggak ada. Ya tak? Ya Allah, ini nggak ada lagi ke atas. Ini fitrah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Tapi ketika ngaji sudah berubah dari taat kepada mandai-mandai, akhirnya hilang kaji yang sudah ada di fitrah tadi. Ya tak? Ucapan sehari-hari kita, ketentuan yang di atas, takdir yang di atas, mohonlah ke yang di atas, semuanya ke atas. Makanya kalau ada yang klaim bahwa semua atau sebagian besar kaum muslimin mengikut mazhab ahlil kalam Asy'ariyah Mu'tazilah, ini klaim perlu bukti. Sebab orang awam rata-rata meyakini Allah di atas. Sebelum mereka masuk, kalau udah mulai belajar kifayatul awam baru nanti itu. Oh, ternyata Allah tidak di atas ya, tapi lisannya selalu juga ke atas. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan manjat itu kata Pak ya. Manjat di ke atas lah. Enggak usah salah, jangan manjatkan lah. Ada yang juga yang sadar dia, enggak manjatkan. Marilah kita menyebar, tak pas pula. Mari kita menyebarkan puja dan puji, enggak pas. Enggak sesuai bahasa pun enggak mendukung. Ya Ustaz ya. Terus gimana? Mari kita menyemai puji dan enggak juga masuk. Menabur enggak juga. Memang pasnya memanjatkan. Allah ciptakan di bahasa pun tak diterima kecuali memanjatkan. Iya Pak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan diingkari takdir ini, jangan ingkari fitrah ini. Maka belajarlah, ambil ilmu dari mata airnya langsung. Jangan ambil dari aliran-alirannya. Antum bingung nanti. Bingung. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya kamu jangan salahkan saya, enggak katanya. Gimana enggak saya salahkan? Saya tukang ponten nanti. Ya. Makanya kalau ujian nanti ambil, ujian itu ambil dari ilmu yang diajarkan dosen, jangan ambil dari dosen yang lain, nanti antum tidak lulus. Jadi kalau nak tahu ilmu agama ini ambil dari sumbernya asli Al-Quran dan hadis. Kalau tidak lulus. Ini ambil dari ilmu Yunani, itu ini hasilnya. Ambil dari Socrates, ambil dari Plato. Yang lucunya Plato tidak ada sanad, tapi masya Allah imannya masya Allah kokoh dengan itu. Kan tidak ada sanad sampai ke Plato, kan tidak ada sanad Bu ya? Ada sanad sampai ke Socrates? Tidak ada sanadnya, tapi masya Allah hebat luar biasa. Tamassuk biha, berpegang teguh dengannya. Tapi ketika kita sebutkan ni hadis, ni sanadnya, bahkan muttafaqun alaih, ini belum tentu ni Ustaz. Belum tentu. Jadi iman kita sebenarnya di persimpangan jalan. Ya. Jadi di sini penting kaum muslimin mengembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkam. Jangan justru hancur yang muhkam gara-gara mutasyabihat. Jadi sebenarnya antara ayat dengan ayat tidak ada perselisihan. Dan apa lagi? Allah marah. Faba'u bi ghadabin minallah. Atau ba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya tak? Dari Allah SWT. Allah marah. Kalau kita marah ya merah mukanya. Jangan terbayang pula itu ke Allah Ta'ala. Itu ukuran makhluk. Kalau antum bayangkan itu sehingga menafikan sifat marah dari Allah, antum telah mentasbih Allah. Telah mentasbih. Maka pakai lagi ayat tadi. Laisa kamitsli ghadabihi ghadabun. Tidak ada murka seperti murka Allah tabaraka wa taala. Apa lagi? Allah punya tangan. Siapa yang bilang? Dia. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Misalnya. Atau seandainya yadullahi fawqa aydihim dan seterusnya. Was samawati matwiyatun bi yamini wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kita katakan laisa kamitsli
yadun. Tidak ada semisal tangan Allah, tangan manapun. Kaki, ada dalam hadis, yaitu api neraka mengadu ke Allah Ta'ala. Akalat ba'di ba'dan. Kami sudah saling makan ya Allah. Maka Allah meletakkan kakinya ke dalam api neraka. Maka neraka bilang qat, cukup. Nah, lalu terbayang pula sebesar apa kaki? Jangan, kita tidak diberitahu seperti apanya. Saya tidak akan mengatakan tajisim. Berarti berjisim seperti kaki antum, jarinya 5, ya ibu jarinya lebih besar daripada kelingking. Itu tidak terbayangkan. Itu tajisim namanya. Kita na'udzubillah min tajisimillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak mesti. Tetapi hadis itu ada dan kaki maklum. Nah, ma'asyarul kiram, makul kita katakan kembali lagi ke ayat tadi, laisa kamitsli qadamihi qadamun. Tak ada qadam, tak ada kaki yang semisal dengan kaki Allah tabaraka wa taala. Masa antum antara makhluk saja beda kakinya, masa dengan Khalik antum tidak bisa membedakannya? Jelas ya? Kaki kita aja tidak ada yang sama dah. Kan tidak sama kaki kita dah. Ada yang bosah, ada yang koci, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang masya Allah keras, ada yang lembut. Ya tak? Kan tidak sama dah. Kaki kita aja tidak bedanya. Ini sidik jari ini sekecil ini, masya Allah, tak ada sama satu pun. Tak ada kita yang bisa buat. Tak ada kita yang bisa buat. Yaitu tak ada sebesar ini sidik jari ini. Sebanyak umat ini tak ada yang sama satu pun. Subhanal Khaliq. Itu di makhluknya. Bagaimana di penciptanya? Kaum muslimin kan tidak boleh dibayangkan. Laisa kamitsli syai'un. Pasangkan semua sifat itu. InsyaAllah nyaman, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan akal yang sehat, dan sesuai pula dengan kalau sudah begini nanti, mudah-mudahan umat ini mudah untuk serasi pula dan sama pula dalam ibadahnya, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka akidahnya Al-Quran dan Sunnah, ibadahnya Al-Quran dan Sunnah, muamalahnya Al-Quran dan Sunnah, akhlak dan adabnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau demikian, insya Allah kita tidak lagi menonjolkan aliran-aliran lagi. Alirannya tinggal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman sayang, harapan ini nampaknya tak akan terkabul. Pernah diminta oleh Nabi SAW supaya jangan berselisih kami ya Allah. Allah tak kabulkan ini. Tapi kita bisa tak kalah, artinya kita tak dihancurkan musuh sampai semuanya enggak ada lagi. Allah kabulkan. Dan kita tidak ditimpakan musibah seperti umat terdahulu, dosa dihabisi juga dikabulkan. Tapi kita saling menghabisi tak dikabulkan. La haula wala quwata illa billah. Maka bersabar ya. Bersabarlah. Berusaha untuk mencari yang hak dan menegakkannya, dan menghindari yang batil serta menjauhinya. Sambil berdoa mudah-mudahan semakin banyak saudara kita yang mau menerima yang hak ini sebagai hak dan menjauhi yang batil sebagai batil, baik karena syubhat maupun karena syahwat. Karena sebagian tidak tahu yang benar tapi ada syahwat, akhirnya tidak bisa mengikuti yang benar. Ada yang karena syubhat, memang tidak jelas baginya mana yang benar mana yang salah. Alhamdulillah yang telah menunjukkan kepada kita yang hak itu yang di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman as-salafus salih. Barangkali sampai di sini kajian kita dan belum selesai. Pokoknya siap-siap aja untuk semakin berat. Ya, karena memang buku ini ditulis di masa-masa berat. Ya, di masa-masa berat, dan kita pun membahasnya di masa-masa berat. Karena banyak akan campur adukan. Ya, seperti yang saya katakan, Imam W4 jadi pengikut Imam Asy'ari. Padahal Imam Asy'ari baru ada setelah mereka wafat semuanya. Jadi yang wafat mengikuti yang hidup. Ini kan kelucuan. Nah, ini lebih cepatnya banyolan ini, Banyolan.
Kalau memang sama akidah mereka, kenapa dinisbatkan kepada yang belakangan? Kalau tidak sama, berarti pasti ada yang beda di antara keduanya. Maka kita, kalau seperti antum bilang, saya lebih percaya kepada Imam Syafi'i daripada yang dan kalau sama, berarti alhamdulillah tunjukkan kesamaannya. Dan memang Abul Hasan Asy'ari pada periode ketiga kembali kepada pemahaman as-salaf walaupun masih ada sisa-sisa khalaf padanya. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau, dan kita pun juga tidak selamat juga dari salah. Tapi tentu saja yang salah dibuktikan dengan dalilnya, yang benar juga dikokohkan dengan hujahnya. Wallahu ta'ala alam.